Selamat siang, kita lanjutkan topik manajemen bagian yang kedua, yaitu membahas tentang efektivitas dan efisiensi. Sedangkan efisiensi adalah doing thing right, sedangkan efektivitas adalah doing the right thing. Ya. Nah, ini efisiensi adalah means, efektivitas adalah ends. Di sini penggunaan sumber daya diharapkan adalah limbahnya adalah sedikit, sedangkan ini adalah pendapat berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan harapannya pendapatan yang lebih tinggi. Pergerakan manajemen untuk low resource waste, yaitu limbah sumber daya yang sedikit, artinya bahwa atau high efficiency, sedangkan high goal attainment mendapatkan tujuan yang tinggi adalah high efektivitas. Definisi yang lain berkaitan dengan manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling untuk mengarahkan atau meningkatkan tujuan organisasi. Sedangkan perencanaan mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan aktivitas. Sedangkan pengorganisasian adalah menentukan kebutuhan apa-apa, bagaimana cara, siapa yang akan mengerjakan. Sedangkan pengarahan adalah memotivasi, mengarahkan, melibatkan seluruh karyawan di dalam melaksanakan action. Sedangkan pengendalian adalah memantau aktivitas untuk memberikan jaminan bahwa pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Ya, ini adalah fungsi manajemen, masih fungsi manajemen. Sekarang fungsi manajemen perencanaan. Tadi kita sudah bahas sekilas. Perencanaan merupakan suatu proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai keadaan di masa akan datang untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk rencana ada policy, ada prosedur, ada metode, ada standar, ada budget, ada program. Apa itu masing-masing? Kita lihat bahwa policy adalah rencana yang menerangkan keseluruhan batasan kegiatan secara umum dan komprehensif. Prosedur adalah rencana yang mendefinisikan tata cara pengerjaan suatu kegiatan secara kronologis. Metode adalah rencana yang menerangkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan. Standar adalah suatu gambaran mengenai pencapaian yang diharapkan. Budget adalah rencana mengenai penerimaan dan pengeluaran uang dalam suatu kegiatan. Program adalah rencana yang komprehensif yang menyangkut pemakaian sumber daya secara integratif termasuk penjadwalan. Ada dua model pendekatan, yang pertama adalah top down, yang kedua bottom up. Top down adalah suatu pendekatan yang berasal dari atas, dari pimpinan, artinya tujuan perusahaan organisasi ditetapkan terlebih dahulu oleh manajemen puncak. Sedangkan bottom up adalah suatu metode pendekatan yang berasal dari bawah, di mana penetapan tujuan dimulai individu pada lapisan manajemen paling bawah. Yang kedua setelah planning adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu bagian dari proses manajemen yang menerapkan peran-peran suatu struktur yang disengaja ditetapkan bagi individu untuk mengisi organisasi tersebut.
Adapun leader and leadership, leader is someone who can influence other and who has managerial authority. Sedangkan leadership is a process of influencing a group to achieve goal. Nah, yang ketiga adalah dalam POEK adalah actuating, pengarahan. Fungsi pengarahan ada 3, yaitu staffing, directing, and coordinating. Fungsi pengarahan dapat dibagi menjadi staffing adalah proses manajemen yang berkenaan dengan pengarahan, recruitment, penempatan, placement, dan pengembangan atau development tenaga kerja dalam suatu organisasi. Directing adalah usaha untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak atau bertindak dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana. Usaha dalam directing adalah memotivasi karyawan dapat bekerja dengan baik, proses kepemimpinan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan memberikan suasana kerja yang baik, juga mengkoordinasikan karyawan dan kegiatan. Koordinasi berkaitan tentang 4 hal, yaitu span of control, rentang kendali, hierarki organisasi, unity of command atau adanya kesatuan komando, dan penyediaan supervising. Span of control adalah banyaknya orang yang masih dapat dikendalikan oleh seseorang secara efektif, sedangkan hierarki organisasi dibuat sesedikit mungkin sehingga perintah dan informasi dapat jangan sampai terlambat atau menyimpang. Unity of command adalah kesatuan komando, supervising atau penyediaan adalah interaksi langsung antara individu di dalam organisasi, di dalam pencapaian tujuan organisasi. Terdapat 2, yaitu kelompok formal, yaitu kelompok yang ada dalam struktur organisasi yang dibentuk oleh manajemen untuk melaksanakan tugas dan kegiatan. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang bisa membentuk struktur dengan pemimpin dan aturan sendiri, bisa mendukung atau menghambat organisasi. Yang terakhir adalah pengendalian, adalah proses penetapan terhadap apa yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi kinerja, dan jika diperlukan apabila terjadi penyimpangan dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pengendalian ada 3, yaitu melakukan pengukuran kinerja dalam selang waktu tertentu. Yang kedua, hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar untuk menentukan penyimpangan yang ada. Yang ketiga, apabila terjadi penyimpangan dan masih dalam batas standar, maka proses manajemen dilanjutkan. Bila tidak, maka perlu perbaikan. Power berkaitan dengan kekuasaan ada 5, yaitu reward power, coercive power, legitimate power, reference power, dan expert power. Kita lihat satu-satu, yaitu reward power adalah kekuasaan untuk memberikan imbalan, coercive power adalah kekuasaan untuk memaksa, legitimate power kekuasaan yang sah, reference power adalah kekuasaan karena acuan, sedangkan expert power kekuasaan karena keahlian. Baik. Berkaitan tentang distribusi waktu berfungsi di setiap level organisasi. Untuk first level manager, di sini peran planning hanya 15%, sedangkan organizing
24%, controlling adalah 10%, sedangkan leading adalah 51%. Sedangkan middle level untuk planning dia kontribusinya 18%, organizing itu 33%, sedangkan leading adalah 36%, sedangkan controlling 13%. Untuk peran top manager yaitu di sini planning itu 28%, organizing 14%, leading 22%, dan controlling adalah 36%. Ringkasan, kita sudah membahas tentang definisi manajemen, definisi tujuan, definisi POEK, dan kekuasaan. Ada soal-soal latihan, jelaskan dan berikan contoh dalam kehidupan sehari berkaitan dengan definisi manajemen, definisi tujuan, definisi POEK, dan kekuasaan. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan, biodata daripada dosen pengampu, yaitu Dr. Insinyur Bambang Sugiono Agus Purwono, MSc, dilahirkan di Magetan pada tanggal 5 Maret 1954. Jabatan adalah lektor kepala atau associate professor, dosen di Politeknik Negeri Malang pada tahun 1985 sampai 2021, dosen di School of Business and Management Universitas Ciputra Surabaya mulai 2022 sampai 2025, dosen di Universitas Baharudin Muda di Sumeneb, Madura, Indonesia mulai awal 2025 sampai saat ini. Pendidikan yang diperoleh Bachelor of Science in Mechanical Engineering di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Padang, lulus tahun 1982, melanjutkan studi S2 di program pasca sarjana prodi Manajemen Science and Industrial Engineering di Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 1988. Kemudian melanjutkan pada program Doktor Bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2011. Juga sempat mengikuti program Sandwich Light di Lathrop University, Melbourne selama 3 bulan pada tahun 2009 sebagai participation. Sempat mengajar beberapa mata kuliah, juga beberapa buku yang sudah diterbitkan, juga sempat publikasi jurnal internasional maupun nasional, juga sebagai pembicara di international conference dan seminar nasional, juga keynote speaker di beberapa international conference, juga sebagai ketua panitia di berbagai international conference, juga ikut pendampingan tentang penyakit HIV/AIDS di Bangkok, Thailand tahun 1998, juga di Wuppertal, Jerman tahun 2002 sebagai partisipan yang disponsori oleh Badan PBB yang mengurusi HIV/AIDS, yaitu keanggotaan sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia, juga AMA, juga anggota IEEE di Amerika, juga WSSIT di United Kingdom, serta ICERS di India. Beberapa ID, Scopus ID, Orchid ID, Sinta ID, dan lain-lain. Terima kasih perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di waktu yang lebih indah daripada saat ini. Terima kasih.